Tidak perlu takut akan hari esok. Kita dapat menghadapinya bersama-sama dengan Kristus. Percayalah bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, melewati lembah duka semu. Jalanku gelap dan ngeri, Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku. Ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri mengatakan bahwa saudara dan saya tidak perlu takut untuk menghadapi hari esok. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur, di dalam Mazmur pasal 125 ayat yang pertama berkata demikian. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan
adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Sekali lagi saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mendengarkan berita-berita di akhir-akhir ini atau di hari-hari ini, ada begitu banyak berita-berita yang sangat atau cukup mengerikan. Bahkan hampir setiap hari kita dengar berita terkait tentang virus corona atau COVID-19. Tak bisa kita pungkiri dan tidak bisa juga kita salahkan jika semua orang merasa takut. Semua orang merasa khawatir. Semua orang merasa gelisah. Bahkan untuk menjalani hari-hari mereka, mereka tidak lagi memiliki gairah yang baik. Gairah yang besar untuk menjalankan hidup ini. Ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa khawatir untuk menghadapi hari esok. Saudara dikasih Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu memiliki sikap yang sama seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan dalam Kristus. Amsal pasal 23 ayat 18 berkata demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Karena kita tidak perlu disibukkan memikirkan keadaan-keadaan yang membuat kita galau, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Seolah-olah persoalan ini atau corona ini atau COVID-19 ini menjadi sebuah hantu atau menghantui seluruh kehidupan kita. Kita dihantui oleh berbagai hal-hal yang membuat kita takut dan khawatir. Apalagi saudara, rasa takut dan khawatir itu sampai melampaui yang namanya iman kita kepada Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekalipun dunia ini dipenuhi dengan goncangan-goncangan, persoalan-persoalan di skala bidang kehidupan, tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur. Kita terus bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah persoalan atau di tengah-tengah wabah ini saudara, kita terus bersyukur kepada Tuhan. Kita terus mempermuliakan Tuhan. Kita datang kepada Dia, kita beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan atau cara yang tepat di hadapan Tuhan, yaitu dengan rasa hormat dan juga takut akan Tuhan. Saudaraku, COVID-19 atau corona ini janganlah menjadi penghalang saudara untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. COVID-19 ini atau corona ini jangan sampai membuat saudara terbelenggu dengan rasa cemas dan rasa takut. Tuhan izinkan ini terjadi. Untuk apa saudara? Untuk saudara dan saya kembali merenungkan. Sebenarnya selama kehidupan kita, apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Apa yang sudah kita perbuat bagi Tuhan? Seringkali kita mengecewakan Tuhan. Seringkali kita gagal di dalam melayani Tuhan. Seringkali kita lalai saudara. Kita sombong. Kita congkak. Kita egois. Tetapi ketika virus ini Tuhan izinkan berada di tengah-tengah dunia ini, bahkan sudah sampai merenggut banyak jiwa,
Untuk apa? Untuk kembali kita sadar bahwa masih ada Dia di atas segala-galanya. Ada Dia yang harusnya kita sembah, yang harusnya kita permuliakan. Kita bukan sekedar tahu siapa itu Allah, tetapi kita benar-benar mengenal dan percaya kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup karena percaya berarti kita melangkah dengan iman, bukan lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hidup melangkah dengan iman ini berarti kita percaya siapa Tuhan kita. Siapa yang akan memelihara saudara dan saya? Siapakah yang menyertai kehidupan saudara dan saya? Mungkin hari-hari ini saudara, hari-hari yang kita lalui seperti berada di lembah bayang-bayang maut. Namun saya mau katakan sekali lagi, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan beserta kita. Mazmur pasal 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia adalah gembala yang agung. Tuhan adalah gembala saudara dan saya. Ia tidak meninggalkan saudara berjalan sendirian. Apapun profesimu. Sekalipun kau seorang pengusaha besar, seorang bisnismen, engkau orang yang kaya raya, bahkan engkau orang yang tidak punya sama sekali secara finansial atau materi. Apapun profesi saudara, apapun jabatan saudara, apapun gelar saudara, yang Tuhan mau adalah engkau melekat dengan Dia. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak tinggalkanmu. Tuhan tidak biarkan kau berjalan sendirian. Sebagai penutup saudara, firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, maju terus bersama dengan Tuhan. Berjalan, melangkahlah bersama dengan Tuhan. Percayakan seluruh hidupmu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, Ia tetap Allah yang sama buat hidup saudara. Ia tetap menyertaimu. Ia tetap menolongmu. Kuncinya adalah berpegang kepada firman Tuhan. Percayalah kepada Dia. Masih ada Yesus, masih ada jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.